Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 489. Jubah Naga Salju. Pertempuran dimulai. Orang-orang menjadi histeris ketika Qi yang menakutkan tersebar di atmosfer. 5 pertempuran terjadi di langit. Kelima orang itu memiliki alasan untuk menjadi sombong. Mereka semua telah menembus ke lapisan Zuanji kelima, terutama yang berbicara untuk mereka. Dia berada di puncak lapisan Zuanji kelima. Hanya 1 langkah lagi dari menembus ke lapisan Zuanji keenam, kekuatannya semakin mengerikan. Namun 4 wanita secara mengejutkan mampu menekannya, yang berarti bahwa wanita lain dapat menjaga yang lain. 2 formasi sudah cukup untuk sepenuhnya menekan mereka. Duan Tianglang heran ketika melihat itu dan banyak orang juga terkejut. Para wanita itu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan ketika mereka bekerja sama. Formasi pertempuran mereka sempurna. Mereka bisa melakukan serangan sempurna ketika bertarung bersama dan kekuatan mereka meledak. Kelima kultivator lapisan Zuanji benar-benar di dalam kendali mereka. Yue Menghi tidak menyia-nyiakan waktunya selama 18 tahun terakhir. Dia telah mengangkat wanita-wanita itu dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur yang kuat. Sekarang, dia telah memberikan wanita-wanita itu kepada Lin Feng. Dengan kemampuan alami, itu seperti memberikan saya pada harimau. Aku tidak ingin tahu di mana asal para wanita itu. Dengan formasi pertempuran dan mantra mereka, kemampuan bertarung mereka menakutkan. Pikir banyak orang ketika melihat wanita-wanita itu. Mereka semua sangat muda, semuanya berusia sekitar 20 tahun. Kerumunan tahu bahwa para wanita itu tidak lemah, tetapi fakta yang paling penting adalah bahwa mereka telah mencurahkan seluruh hidup mereka untuk berkultivasi dan cara berhubungan dengan dunia luar, yang berarti bahwa hati mereka tidak tercemar oleh dunia. Mereka hanya mengikuti Tuhan mereka sepanjang hidup mereka dan telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Selain itu, ada 2 jenis kultivator yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat. Orang-orang yang termasuk dalam kategori pertama memiliki hati yang murni dan tidak tercemar oleh dunia. Selain berlatih kultivasi, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Yang mereka lakukan dalam hidup adalah berlatih kultivasi. Tidak ada yang lain. Orang yang termasuk dalam kategori kedua adalah tipe yang sangat keras kepala. Mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi ketika datang untuk diri mereka sendiri dan kemampuan mereka. Mereka mengharapkan banyak dari diri mereka sendiri. Untuk maju dalam kultivasi, mereka siap melakukan apa saja. Mereka tidak menyayangkan upaya apapun di jalur kultivasi mereka. Satu-satunya tujuan mereka adalah meningkatkan kultivasi mereka. Untuk kultivasi, mereka tidak akan berhenti bertarung dan mendorong diri mereka hingga batasnya. Mereka akan membunuh musuh-musuh mereka tanpa ragu-ragu. Kultivator yang keras kepala seperti itu akan selalu maju dengan pesat. 2 kategori itu dapat berkembang dengan sangat cepat di jalur kultivasi. Wanita-wanita itu termasuk dalam kategori pertama. Hati mereka murni. Meskipun tidak mungkin bagi hati seseorang untuk tetap benar-benar murni, mereka masih jauh lebih murni daripada orang lain. Selain itu, Lin Feng termasuk dalam kategori kedua daripada yang pertama. Sementara dia telah menghilangkan beberapa kotoran dari hatinya, kekuatan terbesarnya adalah harapan pada dirinya sendiri. Dia sangat keras kepala dan bertekad untuk terus tumbuh lebih kuat. Suara pertempuran memenuhi udara. Suasana bergetar hebat dengan gelombang kejut. Duan Tianglang menyaksikan pertempuran dengan ekspresi takjub. Keyakinannya benar-benar menghilang. 5 kultivator lapisan Zuanji secara mengejutkan mereka di pojokan. Jika Lin Feng ingin membunuh mereka, dia tentu saja bisa membunuhnya. Bagaimana bisa Duan Tianglang tidak takut dengan hal itu? Lin Feng melirik Duan Tianglang yang membuatnya merasa lebih panik saat hawa dingin menyerbu hatinya. Duan Tianglang terkejut.
Pada saat itu Lin Feng menatapnya dengan cara yang sangat menghina. Beberapa saat sebelumnya Duan Tianglang telah bertindak seolah-olah dia berdiri tinggi di atas semua orang. Dia memandang rendah Lin Feng dan bersikap angkuh. Tetapi pada saat ini, 5 kaki tangannya benar-benar ditekan, dan Duan Tianglang telah kembali menjadi anjing yang ketakutan. Di mata Lin Feng, Duan Tianglang adalah sampah dunia. Di masa lalu Duan Tianglang jauh lebih kuat dari Lin Feng, tetapi pada saat ini, Lin Feng memiliki kekuatan untuk memandang rendah dirinya. Di masa lalu, Lin Feng tidak ada di depan Duan Tianglang. Dia sangat sombong pada saat itu. Namun pada saat ini dia tidak berdaya di depan Lin Feng. Dia tidak lebih dari seekor serangga. Terlepas dari ketakutan, hati Duan Tianglang dipenuhi dengan campuran perasaan yang aneh. Dia dulunya bangsawan yang agung dan berkuasa, tetapi pada saat ini segalanya berubah. Lin Feng melirik Duan Tianglang sebentar dan kemudian melihat pertempuran lagi. Kelima orang itu semua melepaskan ji mereka dan roh senjatanya. Mereka semua menggunakan serangan energi dalam upaya membebaskan diri dari formasi itu. Mereka semua sangat kuat. Lin Feng menjadi semakin penasaran. Dia benar-benar ingin tahu siapa mereka. Aku tidak percaya jika kalian bisa tetap tenang ketika menghadapi kematian, pikir Lin Feng. Dia kemudian melepaskan energi mematikan yang mengerikan. Orang-orang di tanah semua terkejut. Lin Feng menatap salah satu dari 5 kultivator dan matanya menjadi ganas. Mata Lin Feng berubah hitam pekat saat dia melepaskan beberapa ji dan niat pedang yang mematikan. Kemudian Lin Feng mulai bergerak seperti angin dan dengan cepat menuju kultivator lapisan Zuanji kelima. 4 kultivator lainnya tahu Lin Feng sedang menyerang dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hampir tidak bisa bergerak. Segera setelah itu para wanita memaksa 4 kultivator lainnya pergi dan membuka jalan bagi Lin Feng. Kultivator di lapisan Zuanji kelima itu bergetar hebat. Energi kuat terus menyerang atmosfer dan suara ledakan tiada hentinya. Pada saat yang sama, Lin Feng melepaskan beberapa energi mematikan yang lebih menakutkan. Itu membuat kultivator mengerutkan kening dan semua ototnya mulai bergerak. Segera setelah itu, seperti ilusi Lin Feng muncul. Dia menghancurkan energi yang dilepaskan oleh kultivator itu dan segera tiba di depannya. Kultivator lapisan Zuanji itu hanya merasakan hembusan angin melewati tubuhnya dan segera menatap Lin Feng. Lin Feng melepaskan ji mematikan yang diisi dengan niat pedang dan menghunuskannya ke tenggorokan kultivator itu. Energinya terlihat sangat lemah dibandingkan dengan yang biasa ia keluarkan. Tetapi itu lebih dari cukup untuk menembus tenggorokan kultivator itu. Kultivator itu merasakan ketakutan. Ketika dia merasakan ji mematikan itu di tenggorokannya terasa sangat kering dan dia sangat ketakutan. Pada saat itu Lin Feng bisa membunuhnya kapan saja jika dia mau. Jika dia terbunuh, selama hidup yang dihabiskan untuk berkultivasi akan lenyap bersamanya. Katakan, siapa namamu? Kata Lin Feng dengan dingin yang membuat mata orang itu berbinar seolah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika aku memberitahumu, maukah engkau melepaskanku? Tanya orang itu dengan secercah harapan di matanya. Dia sudah menembus lapisan Zuanji kelima. Di Zueyue hanya beberapa lusin orang yang lebih kuat darinya. Tidak lebih dari 100. Mati di sini sepertinya tidak sepadan untuknya. Tidak perlu bertanya padanya, aku akan memberitahumu siapa dia. Kata suara itu. Semua orang menoleh dan melihat ke kejauhan. Ada seorang pria mengenakan jubah naga salju. Dia terbang dengan tenang di udara dan terlihat bijak. Orang-orang dari halaman suci dipenuhi dengan kekaguman sambil menatapnya. Apa yang mengejutkan Lin Feng adalah wajah orang itu. Dia terlihat tidak asing baginya. Kerabat Zhejiang, pikir Lin Feng pada saat itu. Memang orang itu dan Zhejiang terlihat sangat mirip. Orang yang sedang diancam oleh Lin Feng menjadi ketakutan dan 4 lainnya sedang terjebak oleh para wanita terlihat senang. Pemimpin mereka telah tiba. Pemimpin mereka bukan seorang
Pemimpin mereka bukanlah seorang perwira biasa. Kultivator lain di depannya dipaksa untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Mereka semua menyembahnya. Perwira biasa bahkan mengakui kesetiaan mereka kepadanya karena dia adalah bintang yang bersinar. "Apa kamu tahu siapa aku dan mengapa aku ingin membunuhmu?" tanya orang itu sambil menatap Lin Feng. Wajahnya dipenuhi oleh niat membunuh. "Dia Ciong pantas mati," kata Lin Feng dengan nada dingin. Dia Ciong telah mencoba membunuhnya dan telah mempermalukan Meng Jin. Jadi Lin Feng telah menyesal membunuhnya. "Dia layak mati. Apakah kamu layak mati 10.000 kematian? Jika dia layak mati, maka kamu layak mati 10.000 kematian," kata orang itu dengan ekspresi yang sangat menakutkan di wajahnya. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.